Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi subuh Jumat ini kita bisa berkumpul ya di Masjid Al-Aman, ya, masjid yang begitu megah, ya, masjid di Sidoarum ini, ya, dan Bapak Ibu insya Allah dalam kondisi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua dilimpahkan ilmu, dilimpahkan rezeki, juga dilimpahkan kesehatan. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau saya amati ya Bapak Ibu semua ini, topik kalau dikaitkan dengan topik kita ya, bersyukur untuk membangun energi positif. Saya lihat wajah Bapak Ibu ini semua sudah penuh dengan energi positif ya. Energi positif itu berarti kita itu bahagia. Di hari Jumat yang penuh berkah ini kita bahagia. Kita antusias dan kita respect untuk menjalankan ibadah-ibadah di hari Jumat ini. Kita memperbanyak sholawat. Jadi ini saya kira satu hal yang luar biasa. Bahkan energi positif ini seperti sebuah energi yang atau bahan bakar kita untuk berbuat baik. Karena kalau kita mau mengucapkan salam aja, kita bicara assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu sebetulnya kita menyampaikan doa. Jadi kita memberikan sebuah energi yang kita sebarkan pada kehidupan. Jadi kita blessing others. Kita pingin kehidupan ini jadi lebih baik. Nah, ini adalah indikator kesuksesan umat Islam. Jadi indikatornya adalah sebaik-baik kita yang paling bermanfaat buat kehidupan. Nah, hal yang seringkali kita lupakan atau kita sebetulnya ingat, tapi persoalannya adalah bagaimana nih kita mengimplementasikan syukur dalam keseharian. Dalam Quran disebutkan 75 kali kata syukur. Semakin kita bersyukur, maka nikmat akan dilipat gandakan. Nah, ini menunjukkan betapa syukur ini memang modal. Ya, kalau perlu sebetulnya umat Islam itu punya semacam tangki seperti halnya kalau kita punya mobil atau motor, ya, ada tangkinya untuk bensin supaya mobil bisa jalan. Begitu juga kita ini, kita punya tangki namanya tangki syukur. Jadi setiap kali kita bersyukur, kita penuh, ya, kita bahagia, kita antusias, kita abundant, kita berlimpah, maka kita akan mudah berbuat baik. Tidak perlu dipikir-pikir lagi, kita bisa berbuat baik. Ini adalah sebuah modal. Sehingga syukur ini tadi disebutkan sampai 75 kali. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya melihat bahwa tadi wajah Bapak Ibu sudah terpancar ya energi syukur. Saya ketika masuk ke kampus ya, kampus itu kan tempatnya para leader bangsa masa depan ya. Itu saya selalu tanya, bahagianya Anda ini level 0 sampai 10 kira-kira berapa? Seandainya atau kalau mereka jawab bahagia itu 9 atau bahkan 10, saya belum mau memulai kelas. Karena apa? Karena bahagianya belum luber. Kalau umat Islam bahagianya luber, supaya apa?
Supaya dia itu senang membantu orang, dia senang mengapresiasi orang, dia senang memotivasi orang, dan dia suka mendoakan orang lain. Nah, ini adalah modal kita untuk belajar. Demikian juga Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, bahwa pada dasarnya kita adalah seorang pemimpin, ya. Paling tidak kita memimpin diri kita sendiri. Setiap hari kadang-kadang banyak sekali godaan-godaan, seperti kita rasanya kesel, kita capek, kita marah, kita kecewa, ya. Itu kan situasi di mana yang kita hadapi berubah-ubah situasi itu. Umat Islam atau kita itu seharusnya punya best attitude, punya sikap terbaik ketika menghadapi situasi yang luar biasa. Itu yang membedakan kita dengan orang lain. Jadi kita, karena kita bersyukur, maka kita ketika macet di jalan, itu kita milih istighfar, kita milih zikir, kata-kata yang muncul dari mulut kita itu kalimat-kalimat thayyibah. Jadi yang semua itu automatically atau automatic behavior, ya, perilaku otomatis. Perilaku otomatis ini dalam bahasa agama adalah akhlak. Jadi kita punya akhlak. Nah, salah satu sumber terpenting adalah bagaimana ibu bapak kita semua ini suka bersyukur. Allah menyindir kita, ya. Fabiyai ala rabbikuma tukaziban. Menyindir kita terlalu banyak sebetulnya nikmat Allah, tapi kita suka lupa, ya. Kita motor kita bocor, ya, bannya, kita pasang status hari sial. Hari sial itu 24 jam. Motor bannya bocor itu bisa ditangani 15 menit. Artinya apa itu? Secara pikiran. Secara pikiran itu kita sebetulnya menggeneralisasi hal negatif. Jadi 24 jam. 24 jam itu kita apes. Itu dalam kepala kita. Kita mendistorsi, kita membesar-besarkan itu. Seringkali seperti itu. Yang ketiga adalah kita mendelete atau deletion, atau istilahnya kita menghilangkan yang harusnya disyukuri, ya. Sehingga apa? Sehingga energi kita ini akhirnya kesel, bawaannya jengkel, marah, ya, suka kecewa. Biasanya energi seperti ini akan kumpul dengan orang-orang yang sama. Jadi frekuensinya sama gitu loh. Nah, umat Islam, ya, itu harus berbeda. Kita adalah cahaya, kita adalah cinta tanpa syarat, kita adalah sebuah kebaikan, cahaya kebaikan. Sehingga apa? Sehingga sekali lagi, pagi hari seperti ini nih, di hari Jumat luar biasa, tadi mungkin sudah menjalankan sholat tahajud, ya, sholat sunat subuh, ya, sholat subuh. Lalu ini saat yang terbaik untuk memikirkan satu hal saja yang membuat kita begitu bahagia pada pagi hari ini. Apa sih yang menjadi alasan kita bersyukur? Satu hal saja kita pikirkan itu. Ini sebetulnya dalam rangka melatih pikiran kita. Sementara pikiran kita sering mencari kesalahan orang, pikiran kita sering mencari apa yang membuat kita kesel hari ini, tapi kita coba ubah cara berpikirnya. Cara berpikir ini membentuk sikap. Cara berpikir kita itu membentuk sikap, lalu sikap ini menjadi behavior, menjadi perilaku. Perilaku kalau diulang-ulang 3 bulan aja, pelan-pelan menjadi karakter. Karakter itulah akhlak kita. Jadi pagi Jumat berkah ini jangan disia-siakan, jangan beri kesempatan di luar syukur pada setiap tarikan nafas kita. Kita tarik nafas, lalu kita ingat-ingat nih satu hal yang paling membuat saya bersyukur. Kalau perlu ada mekanisme di dalam diri kita pada setiap tarikan nafas itu, lipat gandakan rasa syukurnya, ya. Lalu rasa syukur itu kan tarikan nafas nih kan hal yang paling sepele, narik nafas masuk ke paru-paru kita. Lipat gandakan syukurnya sehingga ketika masuk paru-paru kita itu energi syukurnya dahsyat.
Lalu izinkan energi syukurnya itu didistribusikan ke seluruh sel tubuh kita. Yang menikmati syukur jangan hanya pikiran kita, tapi seluruh sel tubuh kita bersyukur. Sehingga nanti alhamdulillahnya itu bukan hanya di mulut, tapi semua sel tubuh kita itu bersyukur. Setiap tarikan nafas ya, kita rasakan syukurnya, sebarkan ke seluruh wajah kita, badan kita, sehingga tubuh kita mengalami regenerasi sel yang bagus karena kita bersyukur. Lalu setiap kali hembuskan nafas otomatis alhamdulillah. Nah, mekanisme ini kalau di barat ya, ini yang namanya mindfulness. Walaupun dia tidak menggunakan bahasa alhamdulillah. Mindfulness ini kita fokus pada diri kita. Jadi setiap pagi kita memulai sesuatu itu jangan pikirannya kemana-mana tuh. Ketika lagi mandi mikirnya kerjaan berat, mau tidur kita mikirnya kesel sama orang. Ya, bahkan kisah ketika Rasulullah mengatakan ada salah satu jamaah kita, sahabat kita yang dijamin masuk surga, itu ternyata apa? Ketika tengok lebih jauh, ternyata dia punya kebiasaan ketika mau tidur itu memaafkan apa yang dia rasakan pada hari itu, memaafkan siapapun. Lalu dia bersyukur. Nah, ini saya kira sesuatu yang sepele-sepele ada di sekitar kita dan marilah kita amalkan, jangan sampai kita kelupaan. Ini yang namanya PR untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini namanya self control. Jadi kita bersyukur, kalau kita banyak bersyukur, maka semuanya serba ada dalam kendali kita, ya, maksudnya sikap kita. Mau marah, kita terus bisa istighfar, ya. Mau kesel, mau jengkel dan lain-lain, itu kita bisa kendalikan itu. Jadi saya kira pagi hari ini sebuah momentum yang luar biasa yang apabila kita jalankan mulai saat ini dan seterusnya, itu kita bersyukur. Maka kalau dalam hukum namanya semesta mendukung, para motivator itu kan sering mengatakan orang sukses itu adalah, atau orang beruntung itu ada polanya, ada rumusnya. Rumusnya itu apa? Rumusnya ternyata bersyukur, rumusnya ternyata antusias, rumusnya ternyata respect. Sehingga apa? Itu penelitian empiris dari seorang psikologi, seorang profesor yang mengatakan dia meneliti 400 orang yang selalu beruntung dan 400 orang yang selalu apes. Jadi 400 orang yang selalu bersyukur ketika dikaji lebih jauh, ya memang mulai dari cara berpikir dia, mulai sikap dia, mulai perilaku dia, cara berpikir, sikap, perilaku itu bahan bakarnya tadi apa? Syukur. Jadi energi positif ini adalah sebuah energi untuk membangun perilaku positif kita. Sementara kalau kita bawaannya kesel, sedih, kecewa, marah, jengkel, wah itu agak susah. Jadi mari kita mulai dari cara berpikir kita. Umat Islam insya Allah segala sesuatunya ya, bahkan kita nyaris, bahkan sempurna dalam arti kita terlalu banyak punya alasan bersyukur. Sangat banyak. Sempurna kita punya alasan untuk bersyukur. Bahkan seorang motivator juga mengatakan, bahkan orang yang hebat adalah orang yang nyaris punya alasan sempurna untuk marah, tapi dia memilih untuk memaafkan. Dia nyaris punya alasan kuat untuk pesimis, tapi dia memutuskan optimis. Ini kan sebetulnya kita bangun energi, ya. Energi mulai dari pikiran kita. Ini saya kira menjadi PR ya, karena apa? Satu saat itu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, itu saya pernah menjadi salah seorang penilai Dr. honoris causa, mungkin Bapak Ibu kenal Perdana Menteri Malaysia ya, Mahathir Muhammad. Dalam karyanya itu, dia kan bukan hanya Perdana Menteri, tapi dia juga pernah menjadi seorang aktivis perdamaian dunia. Ternyata apa?
persoalan yang terjadi pada atau masalah yang terjadi pada dunia ini itu kebanyakan karena leadernya itu, pemimpinnya itu ya bukan leader. Jadi yang dimaksud leaders dalam Islam, pemimpin dalam Islam itu adalah mereka-mereka yang memang punya self control, yang lebih berat dari perang Badar, ya, mengendalikan diri sendiri. Sementara mereka terlanjur untuk menjadi pemimpin publik, tapi nggak bisa memimpin dirinya sendiri. Nah, inilah sebetulnya menjadi PR mulai dari kita. Mulai dari kita dengan syukur, kita mengendalikan diri kita, lalu di keluarga kita mulai mengelola keluarga kita dengan syukur juga. Lalu mengelola organisasi kita juga dengan syukur. Kita bisa bayangkan sebuah organisasi yang di dalamnya orang-orangnya penuh rasa syukur, energi positifnya muncul, maka organisasi itu dilipat gandakan kebaikannya, ya, berkah. 5 tahun yang lalu saya juga pernah diminta Pertamina selama 1 tahun. Saya diminta Pertamina untuk mengubah cara berpikir para profesional, mengubah jangan hanya berpikir profit, tapi berpikir profit, lalu people, orang banyak, lalu yang ketiga berpikir mengenai planet, yang sekarang menjadi sangat urgent. Sekarang ini kan isunya kalau di kehidupan ini adalah sustainability, keberlanjutan dunia ini seperti apa. Jadi ada krisis pangan, ada krisis energi, ada macam-macam. Jadi isunya sekarang harusnya dimulai dari orangnya. Jadi orangnya itu harus berpikir untuk generasi masa depan. Kalau kita bicara generasi masa depan, maka kita pasti bersyukur, pasti kita berlimpah, kita abundant. Karena apa? Karena kita itu kalau banyak bersyukur, maka kita suka mengapresiasi the next process, orang lain, siapapun. Ini salah satu modal luar biasa dari kita adalah dengan kata syukur itu saja, itu begitu dahsyat. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara pada teknologinya, saya mengatakan teknologinya, teknologi ini kan sebetulnya bagaimana kita menerjemahkan itu ke dalam teknik-teknik untuk kita bersyukur. Tadi satu hal cara bersyukur adalah mengingat-ingat, ya, mengingat-ingat apa satu hal atau 2 hal yang membuat kita bersyukur pada pagi hari ini. Lalu tersenyum, ya. Ini energi positif Bapak Ibu udah luar biasa. Tapi saya ditunjukin senyumnya boleh nggak? Mana senyumnya? Nah senyumnya itu ini energi yang dahsyat, ya. Senyum itu energi yang dahsyat. Jadi kita karena bersyukur. Lalu ketika kita bersyukur, kita fokus tiap tarikan nafas kita bersyukur, penuhi paru-paru kita, seluruh tubuh kita merasakan syukur. Akhirnya nanti pada satu titik, kita merasa rahmat dan nikmat Allah itu berlipat-lipat. Sehingga kita bahkan nggak kuasa lagi menampung rahmat Allah. Sehingga apa yang harusnya dilakukan? Ya kita berbagi dong. Kita doakan kedua orang tua kita. Kita doakan pasangan kita. Kita doakan anak-anak kita doakan orang-orang lemah. Itu karena apa? Karena syukurnya itu kita udah berlebih, ya. Jadi agak susah tuh kalau kita orangnya suka kufur, kita kadang-kadang suka menggerutu, terus disuruh berbuat baik sama orang, itu menjadi susah. Jadi sebetulnya yang penting itu adalah mulai dari kita nih, kita betul-betul bersyukur, ya. Kita banyak senyum, ya. Senyum ada sedekah, ya, dalam Islam. Itu menunjukkan apa? Karena kita menebarkan sebuah energi. Ini yang namanya ketika kita, teman-teman, Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, itu sebagai leaders, maka energi itu akan muncul bukan hanya dari kata-kata, tapi energi itu juga muncul dari sikap kita. Sikap kita, ya, kita memandang orang lain, kita antusias, kita respect. Akhirnya orang itu merasa senang tuh kalau dekat dengan Bapak Ibu.
Itu yang namanya energi, ya energi orang-orang baik, kira-kira seperti itu. Ya, Bapak Ibu berdekatan dengan orang, tiba-tiba merasa, aduh seneng banget. Di dalam organisasi, di dalam kantor, di perusahaan, dekat dengan orang itu rasanya teduh. Ya, itu pasti dia full syukur, penuh dengan rasa syukur. Sementara kan kita mungkin juga pernah bertemu dengan orang yang bawaannya suka melihat hal negatif saja, ya. Jadi sebetulnya orang-orang yang bersyukur, sekali lagi, itu bukan berarti kemudian dia tidak kritis, tetap kritis, ya, kritis. Tapi biasanya dia akan berpikir untuk kebaikan. Dia berpikir solusi. Kalau dia seorang pedagang, dia menjual produk, maka produk itu adalah sebetulnya solusi buat orang lain. Ini yang namanya customer solution. Bagaimana kita memberikan solusi buat kehidupan. Karena segala sesuatunya kan kalau bagi kita itu sangat tergantung pada innamal amalu binniyat. Ketika kita hadir di dalam kelas, kita hadir dalam majelis, kita hadir dalam apapun, itu niatnya apa nih? Orang kalau punya niat untuk memberi manfaat buat kehidupan, ketika dosen mengajar, guru mengajar, nah itulah yang kemudian bisa menggetarkan langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu karena apa? Karena tadi motifnya, ya, motif-motifnya ini motif-motif spiritualitas, bukan motif-motif, bukan hanya motif-motif transaksi. Transaksi itu boleh, bisnis itu boleh, ya, karena transaksi itu biasanya ada apa? Ada yang kita berikan, ada yang kita dapatkan. Itu boleh. Cuma sayang kalau kita tidak mengangkat motif itu ke level yang lebih tinggi lagi. Level di mana kita ingin memberi kebaikan pada lingkungan. Jadi apapun yang kita lakukan ini konteksnya adalah ibadah, ya. Jadi sekali lagi hari ini adalah era spiritualitas, era di mana kita itu harus mulai mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan kehidupan bahwa kita pasti bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi kehidupan kita adalah, kalau di Quran, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah ini kan berarti mission. Mission ini bicara why do we exist? Mengapa kita ada? Ya, ini poin satu. Poin kedua, sebaik-baik kita itu memberi manfaat pada kehidupan. Jadi kita menjadi lebih bermanfaat. Dan poin ketiga, seperti yang Bapak Ibu lakukan pada hari ini, kita niatkan untuk selalu lebih baik dari kemarin. Jadi Jumat ini harusnya lebih baik dari Kamis kemarin. Jumat ini mudah-mudahan lebih baik dari Jumat yang lalu. Ini yang namanya hari ini lebih baik dari kemarin, dan besok lebih baik dari hari ini. Jadi ini adalah motif-motif untuk selalu memperbaiki diri, ya. Jadi sekali lagi alhamdulillah saya sangat bahagia sekali, sangat senang sekali ini berkumpul dengan Bapak Ibu semua, ya. Oh ya, satu hal lagi nih Bapak Ibu. Kalau kita bicara energi syukur, maka kita pasti ketemu dengan perjalanan lintas waktu. Lintas waktu itu apa? Lintas waktu itu Bapak Ibu akan suka mengingat, oh ternyata kok 10 tahun yang lalu terjadi baru serasa kemarin. Kayaknya baru kemarin saya SMA nih, baru kemarin saya SMP, baru kemarin saya SD, baru kemarin saya bercengkerama dengan kedua orang tua saya. Ini semuanya adalah memori. Ya. Memori itu harusnya kalau orang semakin dewasa, semakin tua, maka dia semakin bijaksana. Karena memorinya semakin kaya. Ya. Memori dia semakin kaya. Cuma sekarang persoalannya, memori itu kontennya itu ada beberapa nih. Ada konten memori yang isinya membuat kita marah. Konten memori yang membuat kita menyesal.
konten memori yang membuat kita benci, ya. Lah, ini kalau masih mengendap di pikiran kita, ini membuat hari ini itu kita kadang-kadang nggak tentram. Kadang-kadang kita kalau selintas ingat kejadian itu tiba-tiba muncul perasaan mau marah, mau kesel, ya. Kemudian menatap masa depan kadang-kadang jadi pesimis. Karena apa? Karena tadi pengalaman itu menjadi sebuah beban buat perjalanan kita. Nah, bicara mengenai dimensi atau lintas waktu, ini kalau dengan bersyukur yang semakin kuat dan kita melupakan atau lupa caranya bagaimana nggak bersyukur, maka kita akan punya energi yang luar biasa untuk memaafkan. Punya energi yang luar biasa untuk berdamai dengan masa lalu. Jadi kita melihat masa lalu itu, ya, itu rasanya peaceful, di dalamnya itu memaafkan. Ya. Jadi orang yang memaafkan itu cara berpikirnya pasti beda nih. Ada orang yang sangat susah memaafkan, itu dia berpikir pasti enak aja dia dimaafin. Kesalahannya terlalu besar, ya. Masa kita maafin, kesel saya, mangkal saya, jengkel saya. Itu adalah cara berpikir yang namanya defisiensi. Sementara kalau kita mengubah cara berpikir kita bahwa ketika saya memaafkan itu memang tidak mengubah kejadiannya. Kejadiannya kan tetap seperti itu. Cuma dengan memaafkan itu maka, ya, kita itu melihat hari ini lebih tenang. Melihat masa depan itu lebih terbuka lebar peluangnya. Dan memaafkan adalah sebuah kado, sebuah anugerah terindah buat kita sendiri. Jadi kita nih kalau memaafkan orang, kita menghadiahi sesuatu buat kita. Alhamdulillah, saya menghadiahi saya sendiri untuk memaafkan pengalaman buruk yang pernah saya alami. Sebetulnya bukan melupakan, tapi mengedukasi pengalaman buruk. Kalau melupakan kan tiba-tiba saya jadi amnesia, ya. Itu kejadiannya apa ya kemarin, ya, malah jadi lupa, ya. Tapi kita mengedukasi ulang, sehingga apa? Ketika saya mengingat peristiwa itu, saya bisa tersenyum, ya. Saya bisa tetap tenang, ya. Tarikan nafas kita tetap rileks, ya. Sementara ada orang yang mengingat itu, napasnya jadi nggak nyaman, muncul marah, muncul kesel. Nah, ini kan menghalangi perbuatan baik, ya. Jadi sekali lagi hanya dari bersyukur aja menjadi luar biasa. Kebiasaan bersyukur itu pertama menyehatkan loh. Karena kalau kita itu marah, kesel, kecewa, itu tiba-tiba sel-sel dalam tubuh kita itu mengalami kerusakan. Hormon yang muncul juga berbeda. Bahkan penelitian profesor di Jepang, air itu kalau kita memaknai secara negatif, kata-katanya negatif, itu akan membentuk kristal yang buruk. Sementara tubuh kita itu dominan air, ya. Makanya mulailah dari cara berpikir kita. Kita beragama dengan berakal, akal sehat, ya. Kita punya akal sehat, jiwa yang bersih, ya. Itu insya Allah akan mengubah banyak hal. Dan yang terpenting adalah mulailah dari besok, bukan mulai dari sekarang. Hari ini adalah saatnya kita memulai. Kita kalau dalam teori kecerdasan, ada cerdas intelektual, ada cerdas emosional, ada cerdas spiritual, ada cerdas adversity atau menghadapi cobaan tantangan, atau bahasa lainnya adalah resiliensi atau daya tahan, dan yang kelima adalah kecerdasan eksekusi. Nah, yang sering kali terjadi apa? Yang sering terjadi adalah banyak, ya, kita itu kadang-kadang tahu hal baik tapi tidak mengeksekusi. Akhirnya kita memilih jadi penonton kebaikan, bukan menjadi aktor dan sutradara kebaikan. Nah, ini adalah challenge, ya, tantangan. Jadi hal-hal yang terpenting untuk membangun kecerdasan eksekusi kebaikan ini adalah mulailah lakukan sejak sekarang. Jadikan itu prioritas, bahkan ditulis tuh. Karena kalau saya cerita kisah-kisah orang-orang yang luar biasa dari situ, karena saya dulu hobinya baca buku biografi. Saya selalu
Ya saya kagum dengan orang-orang begitu hebatnya ya. Tapi sebetulnya yang paling luar biasa adalah mari kita telusuri bagaimana mereka menjadi orang-orang yang hebat itu. Ya. Saya kira ini pengantar untuk Bapak Ibu melupakan hal-hal di luar syukur pada setiap tarikan nafas ya. Tidak memberi kesempatan di luar syukur pada setiap tarikan nafas, lalu optimalkan syukurnya, lalu sebarkan, beri kesempatan pada tubuh kita ya. Mungkin ada juga di antara kita lagi sakit dan sebagainya, coba syukurnya itu ya, kalau perlu dilekatkan pada bagian-bagian itu ya. Demikian dari saya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.